Seorang Zixuan tersenyum dan berkata, Xiao Bai, Jiang Zimo, dan musinya semuanya sudah berada di alam Kunlun. Saat kamu pergi ke alam Kunlun, jagalah mereka semampumu. Xiao Chen merasa terkejut. Dia berkata, saya ingat mereka bertiga tidak masuk 20 besar, tidak memenuhi persyaratan Istana Dewa Bela Diri. Seorang Zixuan menjelaskan, Istana Dewa Bela Diri itu adalah Istana Dewa Bela Diri manusia. Ini bukan Istana Dewa Bela Diri iblis. Xiao Chen mengerti ketika mendengar itu. Dia berkata, saya pasti akan melakukannya. Mereka bertiga adalah temanku. Bahkan jika senior tidak mengatakan apapun, saya akan melakukannya. Setelah meninggalkan istana Myriad Vien, Xiao Chen menghela nafas lega. Setelah berpikir sebentar, dia menuju ke markas besar Asosiasi Pedagang Raja Wali Emas Negara Tang Besar. Xiao Chen tidak begitu memahami kekuatan Asosiasi Pedagang Wanlong. Dia harus menemukan seseorang yang dapat dipercaya untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang kekuatan mereka. Dari semua orang yang dikenal Xiao Chen, hanya Jin Dabao yang memiliki pemahaman yang baik tentang klan Wan. Terbang di langit, Xiao Chen mengendarai gambar Azure Dragon dan melakukan perjalanan tanpa henti ke ibu kota Kekaisaran Negara Tang Besar. Azure Dragon Cloud Soaring Art miliknya mulai menunjukkan jejak terobosan saat dia bergerak dengan kecepatan maksimumnya. Perkembangan ini merupakan kejutan yang menyenangkan baginya. 10 hari kemudian, Xiao Chen tiba di ibu kota Kekaisaran Negara Tang Besar. Namun, Jin Dabao tidak ada di sana. Jadi dia tidak bisa langsung menemuinya. Setelah menyebarkan berita tersebut, dia berhasil menemukan Jin Dabao 3 hari kemudian. Xiao Chen tidak pernah menikmati bertele-tele. Dia langsung ke pokok permasalahan dan menjelaskan mengapa dia ada di sini. Setelah si gendut mendengar semuanya, dia menyipitkan mata dan tertawa riuh, tidak kusangka bajingan kecil itu mengalami hari yang menimpanya. Brengsek, dia telah merampas sejumlah besar bisnis dari tuan gemuk ini. Melihat ekspresi tidak senang Xiao Chen, Jin Dabao dengan cepat berkata, saat yang menyenangkan, sulit mengendalikan emosiku menjauh dariku. Kakak Xiao Chen, jangan tersinggung karenanya. Izinkan saya memberitahu Anda semua tentang kekuatan Asosiasi Pedagang Wanlong sekarang. Jin Dabao menyesap anggurnya dan melanjutkan, sekarang kamu telah maju ke Martial Monarch, kamu mungkin tidak peduli dengan ahli Martial King dari klan Wan. Jadi saya tidak akan membicarakannya. Hal utama adalah para ahli Martial Monarch yang disewa oleh Asosiasi Pedagang mereka. Asosiasi Pedagang Wanlong memiliki 18 cabang besar di benua Tianwu. Setiap cabang memiliki 2 ahli Martial Monarch. Budidaya mereka berkisar dari puncak Raja Bela Diri kelas rendah hingga Raja Bela Diri kelas medial. Bagaimanapun, Asosiasi Pedagang Wanlong kaya dan memiliki sumber daya yang besar. Akan sulit untuk menemukan Raja Bela Diri kelas rendah awal di barisan mereka. Hanya menghitung Raja Bela Diri di cabang-cabangnya, sudah ada 36 di antaranya, lebih banyak daripada yang dimiliki Paviliun Sabat Surgawi. Mendengar kata-kata si gendut itu, Xiao Chen merasa sangat heran di dalam hatinya. Kekuatan puncak di benua Tianwu adalah Martial Sage. Namun, jumlahnya sangat sedikit. Ada miliaran orang di seluruh alam langit kubah. Jika semua petapa bela diri dari Laut Tanpa Batas, Tanah Sunyi Kuno, dan benua Tianwu dihitung, totalnya tidak akan melebihi 100. Dibandingkan dengan alam kubah langit yang luas, petapa bela diri jarang ditemukan. Selain itu, mereka biasanya sibuk memahami Dao Surgawi, hanya sedikit dari mereka yang mau menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi. Oleh karena itu, dalam konflik normal, kultivator terkuat yang muncul biasanya adalah Raja Bela Diri. Martial Sage adalah legenda bagi kebanyakan orang. Kebanyakan orang hanya mendengar tentang Martial Sage dan belum pernah melihatnya. Di mata mereka, seorang Raja Bela Diri sudah menjadi ahli puncak. Namun, meskipun 36 Raja Bela Diri itu kuat, Xiao Chen tidak mempedulikan mereka. Dia akan baik-baik saja selama mereka bukan Raja Bela Diri tingkat tinggi. Jin Dabao melanjutkan, ini hanyalah kekuatan dari cabangnya. Kekuatan mereka yang sebenarnya terletak di markas besar Asosiasi Pedagang Wanlong, yang memiliki 8 Dewa Penjaga Agung. 8 Dewa Penjaga Agung adalah kelompok yang terdiri dari 8 Raja Bela Diri tingkat tinggi. Mereka sangat terkenal dan sangat kuat. Suatu ketika, seorang bandit puncak Raja Bela Diri ingin menjara Asosiasi Pedagang Wanlong. 8 Dewa Penjaga Agung bekerja sama dan menghancurkannya dalam waktu kurang dari 100 gerakan. 8 Dewa Penjaga Agung, Xiao Chen memberikan perhatian khusus pada nama ini. Kemudian, dia melihat ke arah Jin Dabao dan berkata, seharusnya itu bukan kekuatan mereka. Kalau tidak, mustahil bagi mereka untuk menekan klan Jinmu begitu lama. Jin Dabao meneguk anggurnya dan menjawab, benar. Rumor mengatakan bahwa klan Wan mereka mempunyai sage bela diri yang menahan benteng. Ini adalah kartu truf terbesar mereka. Setelah mendengar penjelasan Jin Dabao, Xiao Chen memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Asosiasi Pedagang Wanlong. Kebanyakan orang hanya mengetahui 8 klan bangsawan dan 10 sekte besar bangsa Jin besar. Tanpa diduga,
Negara Jin besar masih menyembunyikan asosiasi pedagang Wanlong, yang sekuat klan bangsawan. Dalam hal kekuatan secara keseluruhan, mereka bahkan mungkin lebih kuat dari beberapa klan bangsawan. 36 Raja Bela Diri, 8 Dewa Penjaga Agung, dan seorang petapa bela diri yang berdiri di puncak. Klan Wan benar-benar menakutkan. Melihat Xiao Chen hendak pergi, Fatih Jin ragu-ragu sejenak sebelum memutuskan untuk memberitahu Xiao Chen tentang Wan Feng. Kakak Xiao Chen, utusan penyambutan kali ini sepertinya ada hubungannya dengan klan Wan. Anda sebaiknya bersiap-siap. Xiao Chen berhenti sejenak. Lalu, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Hanya satu martial sage yang sudah menimbulkan masalah baginya. Tak disangka, kini ada utusan penyambutan. Namun, Xiao Chen sudah menepati janjinya. Dia tidak lagi mempunyai kesempatan untuk merasa menyesal. Bahkan jika ada segunung pisau atau lautan api di hadapannya, dia harus terus maju. Jin Dabao memperhatikan saat Xiao Chen pergi. Matanya menyipit hampir tertutup dalam ekspresi kontemplatif, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, klan Wan tidak mudah untuk dihadapi. Akan sulit untuk melakukannya hanya dengan mengandalkan Xiao Chen. Setelah sekian lama, Jin Dabao sepertinya mengambil keputusan. Dia memberitahu pelayan di sampingnya, kumpulkan semua Raja Bela Diri yang tersedia di Asosiasi Pedagang Raja Wali Emas dalam waktu sesingkat mungkin. Juga, undang Nona Sudari Heavenly Craft Manor. Brengsek, Tuan gendut ini akan mempertaruhkan segalanya dalam hal ini. Mengaum, mengaum. Azure Dragon meraung saat Xiao Chen melayang di langit. Dia mengendarai gambar Azure Dragon saat dia terbang tanpa henti ke paviliun Sabat Surgawi. Perjalanan ke Tanah Sunyi Kuno dan ibu kota Kekaisaran Negara Tang Besar memakan waktu hampir sebulan bagi Xiao Chen. Dia tidak ingin membuat Ying Yue menunggu terlalu lama, jadi dia bergegas dengan kecepatan tertinggi. Penggarap dengan penglihatan yang baik mungkin menemukan naga Azure berenang di langit setinggi 10 km. Itu menyebarkan semua awan yang menghalangi jalannya. Xiao Chen berdiri di atas kepala naga, jubah putihnya berkibar tertiup angin. Tidak ada ekspresi yang terlihat di wajahnya yang lembut. Tiba-tiba, Xiao Chen merasa Azure Dragon Cloud Soaring Art akan menerobos dari kesempurnaan kecil ke kesempurnaan besar. Rasanya luar biasa. Tanpa dia harus mengedarkannya dengan sengaja, metode sirkulasi Azure Dragon Cloud Soaring Art berputar secara otomatis. Intisari perlahan mengalir melalui meridian. Kadang-kadang, ia melewati beberapa meridian kecil. Xiao Chen jelas merasakan Azure Dragon di bawahnya semakin bersemangat. Kecepatannya meningkat secara eksplosif, meninggalkan celah spasial kecil di belakangnya. Mengaum, raungan naga yang bergema terdengar. Azure Dragon Cloud Soaring Art akhirnya mencapai kesempurnaan luar biasa. Intisari menyelesaikan satu siklus dan kembali ke dantian. Kemudian mulai beredar dalam metode sirkulasi untuk kesempurnaan agung Azure Dragon Cloud Soaring Art. Siu. Selain gambar Azure Dragon yang ditunggangi Xiao Chen, dua gambar Azure Dragon lagi muncul di sisinya. Dibandingkan sebelumnya, kecepatannya meningkat 3 kali lipat, mencapai Mach 8. Setelah berlatih selama 2 bulan dan gagal menembus kemacetan ini, Xiao Chen akhirnya berhasil dengan cara yang tidak terduga dan alami. Dia merasa itu agak aneh. Namun, tanpa pelatihan selama 2 bulan dan mengumpulkan banyak pengalaman, terobosan seperti itu tidak akan terjadi. Pada akhirnya, yang penting hanyalah mencapai kesuksesan ketika kondisinya tepat. Cambuk ekor naga biru. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi gembira. Dia mengeksekusi Azure Dragon Tail Whip, dan ketiga gambar Azure Dragon bergerak pada saat yang bersamaan. Ekor mereka terayun dan menghantam Xiao Chen dengan keras. Huci. Seberkas cahaya biru melengkung melintas di langit. Xiao Chen bergerak 10 km dalam sekejap. Ketika Xiao Chen melihat ke belakang, seorang Xiao Chen masih berdiri di sana 10 km di belakang, sebuah bayangan tertinggal akibat kecepatan ekstrim. Bayangan itu perlahan memudar dan menghilang setelah 3 tarikan napas. Xiao Chen tersenyum lembut dan berkata, bergerak 10 km dalam sekejap. Saya akhirnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari martial sage. Namun, kesempurnaan agung Azure Dragon Cloud Soaring Art menghabiskan terlalu banyak intisari. Dalam pertarungan normal, aku hanya membutuhkan satu Azure Dragon. Ketika Xiao Chen kembali ke paviliun pedang surgawi, dia menuju ke tempat tinggal Leng Tianhe. Ketika dia menemukan Leng Tianhe, dia memberi hormat dan memberitahukan niatnya. Senior, maukah kamu meminjamkan senjata ilahi kepada junior ini? Jika ada orang lain yang mengajukan permintaan ini kepada Leng Tianhe, dia akan dikirim terbang dengan sebuah tamparan. Senjata ilahi bukanlah sesuatu yang bisa dipinjam sesuka hati. Namun, orang yang bertanya adalah Xiao Chen. Leng Tianhe mau tidak mau merenungkan permintaan itu. Setelah sekian lama, dia perlahan berkata, saya bisa merasakan segel suci di pikiran Anda. Karena Liu Tianyu telah memberimu kesempatan ini sebelumnya, tidak pantas bagiku untuk menolakmu. Hah, Leng Tianhe dengan santai melambaikan tangannya, dan kotak kayu berisi senjata ilahi terbang mendekat. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan menangkap kotak kayu itu.
Dia berkata dengan lembut, terima kasih banyak, senior. Dengan senjata ilahi, Xiao Chen merasa sedikit lebih percaya diri. Namun, dia berharap tidak perlu menggunakannya. Mengayunkannya saja sudah cukup untuk menakuti pihak lain. Akhirnya, Xiao Chen mengeluarkan rompi dalam yang diberikan oleh Sekte Langit Tertinggi kepadanya. Item ini adalah harta karun rahasia tingkat tinggi tipe defensif yang dapat meningkatkan pertahanannya sebesar 20%. Bantuan dari Anzixuan dari Istana Myriad Vien, informasi Jin Dabao, harta karun rahasia tingkat tinggi yang bertahan, dan pedang alam semesta surgawi senjata ilahi. Semuanya sudah siap. Xiao Chen menutupi kotak kayu berisi senjata ilahi dengan kain hitam dan membawanya di punggungnya. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan menuju kota Sabre. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di sebuah penginapan di kota Sabre, kepala klan-klan Feng, Feng Tianming, dan Ying Yue telah menunggu Xiao Chen selama lebih dari sebulan. Saat ini, keduanya sedang duduk di meja teh. Satu set teh kuno terletak di atas meja dengan pembakar dupa ditempatkan di sudut kanan atas meja. Pembakar dupa mengeluarkan aroma harum yang membangkitkan semangat seseorang. Feng Tianming mengenakan pakaian mewah, dan auranya ditarik. Dia dengan lembut menyesap tehnya dan berkata, Putri Ying Yue, kita sudah menunggu sangat lama. Saya pikir Xiao Chen tidak akan datang. Feng Tianming tidak bisa menahan keraguannya. Saat ini, Xiao Chen memiliki masa depan cerah di depannya. Dia adalah generasi muda terkuat, seorang jenius naga sejati tingkat raja. Setelah dia naik ke alam Kunlun, minimal dia akan mencapai Martial Sage. Jika Xiao Chen lebih beruntung, dia mungkin menjadi Kaisar Guntur kedua. Mengapa Xiao Chen menyinggung Wan Clan yang berpengaruh, membawa penderitaan pada dirinya sendiri demi janji 4 tahun lalu? Bagaimanapun, Xiao Chen belum benar-benar dewasa. Ying Yue meletakkan cangkir teh di tangannya. Dengan senyuman tipis di wajah cantiknya, dia menjawab, tenang. Saya memahaminya. Begitu pula Fei Xue. Kalau tidak, dia tidak akan menanggung ini selama 4 tahun demi dia. Feng Tianming menghela nafas panjang. Dia memasang ekspresi tak berdaya saat berkata, jika aku bisa maju ke Martial Sage seperti yang dilakukan kakek buyut, Sue petik terbalik tidak akan menderita seperti ini. Kalau begitu, aku tidak perlu datang dan mencari Xiao Chen. Klan Feng kita sudah terlalu banyak berutang pada klan Xiao. Feng Tianming berharap dari lubuk hatinya yang paling dalam agar dia tidak perlu merepotkan Xiao Chen. Namun, sekarang kakek buyutnya telah meninggal, dia tidak bisa mengendalikan Feng klan yang luas sendirian. Banyak orang mengamati posisi kepala klan dan menggunakan alasan pernikahan Feng Feixue untuk menyerangnya. Agar Feng Tianming membungkam orang-orang itu dan tidak menyalahkan Feng Feixue, dia hanya bisa meminta bantuan Xiao Chen. Ying Yue berkata dengan lembut, tidak apa-apa. Bahkan jika Xiao Chen tahu mengapa sepupumu meninggalkan klan Xiao, dia tidak akan mengingkari janjinya sendiri. Catatan TL, dalam bahasa Cina, kata sepupu lebih spesifik. Dalam hal ini, itu adalah sepupu perempuan patrilineal yang lebih muda, atau sepupu perempuan yang lebih muda dari pihak ayah. Saya yakin Xiao Chen akan melakukan apa yang dia katakan. Begitulah dia. Dia tidak akan mengingkari janjinya. Begitu dia membuat janji, dia akan melakukan yang terbaik untuk menepatinya. Dong, dong, dong. Saat keduanya sedang mengobrol, seseorang mengetuk pintu. Feng Tianming pergi untuk membuka pintu dan menemukan bahwa dia adalah salah satu pelayan penginapan. Tamu yang terhormat, ada pendekar pedang berjubah putih di bawah yang mengatakan dia ingin bertemu dengan Anda. Ying Yue dan Feng Tianming saling bertukar pandang, mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Xiao Chen akhirnya tiba. Tidak sulit bagi Xiao Chen untuk mengetahui keberadaan Ying Yue dan Feng Tianming di kota Sabre. Kediaman tuan kota akan terus memantau orang-orang penting tersebut setiap saat tanpa henti. Xiao Chen membawa kotak kayu yang ditutupi kain hitam di punggungnya sambil mengikuti pelayan. Segera, dia tiba di stan Ying Yue. Maaf, aku punya terlalu banyak persiapan dan membuat kalian berdua menunggu, kata Xiao Chen meminta maaf sambil memberi hormat dengan tangan ditangkupkan. Ketika Feng Tianming merasakan intisari luas Xiao Chen, keheranan melintas di matanya. Ekspresi rumit muncul lebih dalam lagi. Ying Yue berdiri dan berkata, ini bukan masalah. Ayo pergi sekarang. Ini adalah kepala klan-klan Feng, Feng Tianming. Dia juga ayah Feng Feixue. Feng Tianming memulihkan akalnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, terima kasih banyak atas bantuan Anda. Kami sedang terburu-buru, jadi saya akan menjelaskan beberapa hal kepada Anda selama ini. Ayo gunakan spirit bis terbangku untuk kembali ke ibu kota kekaisaran. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Jauh di langit, seekor burung emas raksasa dengan lebar sayap lebih dari 100 meter merobek awan dengan kecepatan Mach 6, merobek ruang saat ia terbang. Selain Xiao Chen, Ying Yue, dan Feng Tianming, ada 5 penjaga Feng Tianming. Para penjaga semuanya adalah raja bela diri kelas rendah. Saat bekerja sama, mereka adalah kekuatan tempur yang kuat.
Feng Tianming menjelaskan beberapa detailnya kepada Xiao Chen. Tetua marsial sage dari klan Feng telah meninggal dunia, yang memicu beberapa kakak laki-lakinya untuk bersaing memperebutkan posisi kepala klan. Menggunakan penolakan Feng Tianming terhadap lamaran pernikahan dari klan Wan sebagai dalih, mereka bersekongkol untuk mempersulitnya. Mereka memaksanya untuk memenuhi janji yang dibuat di masa lalu untuk membiarkan tuan muda klan Wan dan Feng Feixue menikah secepatnya. Feng Tianming menghormati keputusan Feng Feixue. Melihat bahwa dia tidak menyetujuinya, dia menemui jalan buntu dengan orang-orang itu. Terlebih lagi, karena alasan tertentu, sikap klan Wan menjadi sangat keras kepala. Dengan dukungan klan Wan, orang-orang ini menempatkan Feng Feixue sebagai tahanan rumah, tidak mengizinkannya keluar. Setelah Xiao Chen mendengar semua ini, dia berpikir keras. Kemudian, dia berkata, sepertinya Anda menyiratkan bahwa begitu saya pergi ke sana, mereka tidak akan lagi memaksa Feng Feixue menikah. Feng Tianming terdiam beberapa saat sebelum menjawab, itu benar. Klan Xiao dan klan Feng selalu terhubung melalui pernikahan selama 1000 tahun terakhir. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh nenek moyang. Itu hanya berakhir pada generasi orang tuamu. Klan Feng akhirnya mengakhirinya karena roh bela diri Azure Dragon lenyap dan klan Xiao telah menurun drastis. Sekarang, kamu memiliki roh bela diri Azure Dragon, dan kamu adalah peringkat teratas dari peringkat naga sejati. Jika Anda memberitahu mereka bahwa Anda ingin menikahi Feng Feixue, mereka tidak akan berani mengatakan apapun. Setelah memberikan penjelasan ini, Feng Tianming dengan cermat mengamati ekspresi Xiao Chen. Bagaimanapun, sepupunya adalah ibu kandung Xiao Chen. Karena sepupu Feng Tianming meremehkan budidaya ayah Xiao Chen dan bahwa pernikahannya adalah perjodohan, dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap ayah Xiao Chen. Jadi, setelah melahirkan Xiao Chen, dia meninggalkan klan Xiao. Bagi ayah Xiao Chen, pengabaiannya merupakan penghinaan besar. Feng Tianming takut hal itu akan menimbulkan ketidaksenangan Xiao Chen. Ekspresi Xiao Chen tetap tidak berubah. Namun, pikirannya kini berubah kacau. Tidak heran ayahnya bahkan menolak untuk bertemu dengan Feng Feixue ketika dia datang ke klan Xiao. Tidak heran juga mengapa ayah Xiao Chen menolak meminta bantuan klan Feng, bahkan di saat-saat paling kritis klan Xiao. Ternyata ayah Xiao Chen pernah dipermalukan seperti ini di masa lalu. Istrinya sangat ingin memutuskan semua hubungan dengannya sehingga dia bahkan tidak menginginkan putra yang baru saja dia lahirkan. Penolakan seperti itu akan melukai harga diri siapapun. Xiao Chen menenangkan diri dan berkata, mari kita bicara lebih banyak ketika kita tiba. Urusan generasi ayahku bukan urusanku. Itu tidak akan mempengaruhi keputusan saya. Mendengar ini, Feng Tianming menghela nafas lega dan tidak berkata apa-apa lagi. 5 hari kemudian, setelah terbang melewati banyak kota, rombongan akhirnya tiba di ibu kota kekaisaran yang ramai. Kemudian, mereka mendarat di gerbang kediaman Feng Klan yang luas. Salam, kepala klan. Salam, kepala klan. Kedua penjaga di gerbang membungkuk dan menyapa Feng Tianming dengan hormat. Seseorang yang sepertinya adalah pengurus rumah tangga keluar. Kemudian, Feng Tianming dengan cepat memimpin kelompok itu ke kediaman. Harta milik klan Feng sangat besar, mereka melewati beberapa halaman dan taman, bertemu banyak orang. Beberapa dari orang-orang ini menatap Xiao Chen, saling berbisik, berdebat apakah dia adalah pendekar berjubah putih, naga sejati tingkat raja dari peringkat naga sejati. Paman Fu, tolong panggil saudara-saudaraku ke aula besar. Ada yang ingin saya katakan kepada mereka, kata Feng Tianming kepada orang yang tampak seperti pengurus rumah tangga. Tidak perlu, saya sudah di sini. Tepat pada saat ini, seorang pria parubaya memimpin sekelompok besar orang datang dari sudut depan dan tiba di hadapan Feng Tianming dan yang lainnya. Pria ini adalah kakak tertua Feng Tianming, Feng Tianhua. Senyuman tak berperasaan terlihat di wajahnya dan pedang di pinggangnya. Matanya yang dingin tampak seram, seperti ular berbisa di kegelapan malam. Feng Tianming mengabaikan sikap pihak lain. Dia berkata, kamu datang pada saat yang tepat. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Feng Tianhua terkekeh dan membalas, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu juga. Tianming, kamu kembali pada waktu yang tepat. Feng Tianming sedikit mengernyit. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan pihak lain. Dia berkata, ikutlah denganku ke aula besar dulu. Lalu, kita akan mengumpulkan semua tetua klan. Saya akan memberitahu Anda tentang masalah ini pada waktu itu. Haha, tidak perlu memanggil para tetua. Feng Tianhua tersenyum sinis. Orang-orang klan Wan sudah membawa keponakan Feixue dan bibinya ke negara Jin Agung 3 hari yang lalu. Dalam 7 hari, klan Wan akan menjadi tuan rumah upacara pernikahan. Pada saat itu, semua orang terkenal yang penting di benua ini akan hadir untuk menghadiri pernikahan tersebut. Setelah Feng Tianhua mengatakan itu, Xiao Chen dan yang lainnya tercengang. Feng Tianming meledak marah, Feng Tianhua, siapa sebenarnya kepala klan? Apakah kamu benar-benar ingin aku mengirimmu ke aula disiplin klan? Kirim aku ke aula disiplin. Sambil tersenyum dingin, Feng Tianhua bertanya,
apa hak Anda untuk mengirim saya ke aula disiplin? Tahukah Anda apa hubungan utusan penyambutan dari alam atas dengan klan Wan? Bodoh sekali. Klan Feng hampir hancur karenamu. Apakah kamu tahu itu? Utusan penyambutan adalah cucu dari tokoh besar klan Wan. 3 hari yang lalu, utusan penyambutan itu secara pribadi memimpin orang-orang untuk mengambil keponakan Fei Xue. Feng Tianhua mengatakan semuanya dengan sangat cepat. Saat dia berbicara, udara tampak memadat. Ekspresi Feng Tianming mau tidak mau berubah. Dia tidak menyangka masalah ini akan menjadi masalah seperti ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri, ada rumor sejak lama bahwa Martial Sage dari klan Wan berusaha keras untuk mengirim cucunya ke alam atas dari kota penyegel naga 10 tahun yang lalu. Tanpa diduga, orang itu berhasil. Agar Wan Feng bisa menjadi utusan penyambutan Istana Dewa Bela Diri, dia harus cukup kuat bahkan di alam Kunlun. Ini juga berarti koneksi klan Wan semakin luas. Hanya dengan perjalanan ini, Wan Feng telah membuka koneksi untuk klan Wan ke alam atas. Hubungan ini akan semakin memperkuat posisi klan Wan di benua Tianwu untuk milenium berikutnya. Senyuman dingin Feng Tianhua melebar. Dia berteriak dengan tegas, sekarang tahukah kamu siapa pelaku sebenarnya dari klan Feng? Pernikahan dengan klan Wan hanya memberikan manfaat dan tidak merugikan kami, namun Anda terus menundanya. Anda hanya berpikir untuk mendorong klan Feng kami sampai mati. Kualifikasi apa yang dimiliki seseorang sepertimu, seseorang yang hanya bisa memikirkan kepentingannya sendiri, untuk menjadi kepala klan-klan Feng? Anda bahkan tidak peduli dengan bisnis Feng Clan atau kepentingan orang lain. Bagaimana kamu tidak malu untuk tetap duduk di kursi kepala klan? Mendapat dukungan dari klan Wan, Feng Tianhua bahkan tidak peduli dengan Feng Tianming. Dengan sumber daya yang disediakan oleh klan Wan, dia telah membeli beberapa eselon atas di sisinya. Sekarang, Feng Tianhua mencoba menggunakan situasi ini untuk menggulingkan Feng Tianming sebagai kepala klan, sehingga dia sendiri bisa menjadi kepala klan dan mewujudkan impiannya selama puluhan tahun. Feng Tianhua maju selangkah lagi dan menunjuk ke arah Feng Tianming. 30 tahun yang lalu, ketika lelaki tua itu memilihmu menjadi kepala klan, aku sudah tidak senang dengan hal itu. Lihatlah klan Feng sekarang. Kita hampir tertinggal di belakang klan Jin negara Tang besar. Kemampuan apa yang kamu miliki untuk menjadi kepala klan? Banyak orang di belakang Feng Tianhua adalah pendukungnya. Mereka semua melangkah maju dan mulai menunjukkan kesalahan Feng Tianming juga, mengkritiknya. Mereka meninggikan suara, membuat Feng Tianming kewalahan dan memaksanya mundur. Feng Tianming sangat marah di dalam hatinya. Feng Tianhua tidak hanya menjual putrinya, dia bahkan terus menegurnya tentang berbagai kesalahan, berniat menariknya dari posisi kepala klan. Praktisnya mereka tidak masuk akal. Bahkan saudara laki-laki dan teman Feng Tianming lainnya dari generasi yang sama berdiri di pihak Feng Tianhua. Situasi ini membuatnya sulit untuk membantah apapun, dia bahkan tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Feng Tianming, aku akan memberimu sedikit wajah. Turunkan posisi kepala klan. Jika tidak, ketika aku memanggil para tua-tua dan mengusirmu, kamu akan mempertanggungjawabkan semua kesalahanmu di sana. Kamu tidak hanya akan kehilangan posisi kepala klan, tetapi kamu juga akan dilempar ke aula disiplin. Feng Tianhua mengungkapkan senyuman sinis. Dia tampak sangat percaya diri seolah-olah posisi kepala klan sudah ada di dalam tas dan tidak ada yang bisa mengubah keadaan. Saudara Tianming, sejak zaman kuno, posisi kepala klan selalu dipegang oleh mereka yang mampu. Karena Anda tidak mampu, Anda sebaiknya turun tahta secara sukarela. Bagaimanapun, meskipun kami memanggil para tetua, suara kami akan tetap mendukung kakak Tianming. Apakah Anda turun tahta atau tidak akan ada bedanya. Segera turun tahta. Karena Anda tidak memiliki kemampuan, berhentilah memonopoli posisi itu. Sekelompok orang di belakang Feng Tianhua semuanya menyuarakan pendapat mereka, memberikan tekanan besar pada Feng Tianming. Bibir Feng Tianhua meringkuk. Dia memandang Feng Tianming dan diam-diam menunggu jawaban. Betapa membosankan. Xiao Chen tidak bisa mentolerir mendengarkan kelompok ini lebih jauh. Dia tidak tahu mengapa Feng Tianming masih ragu-ragu. Karena pihak lain mendorongnya sampai mati, mengapa dia masih berlarut-larut dalam hal ini. Feng Feixue telah dibawa pergi. Yang penting adalah segera bergegas ke negara Jin Agung dan membawanya kembali. Mereka tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu berurusan dengan kawanan serigala di sini. Bersikaplah tegas jika Anda seorang pria. Mengaum. Raungan naga datang dari tubuh Xiao Chen. Dia tetap tanpa ekspresi, tidak sabar dengan semua omong kosong itu. Tiba-tiba, dia menggunakan Berserk Dragon dan menyerang Feng Tianhua. Seekor naga meraung dengan ganas, dan gambar Azure Dragon langsung muncul di bawah kaki Xiao Chen, bergerak ke atas dan ke bawah. Saat kepala naga ditinjunya terbang ke depan, ia membawa angin kencang. Momentum pukulan ini sungguh mencengangkan. Serangan itu sangat berani dan kuat, muncul secara tiba-tiba. Ini mengejutkan Feng Tianhua, yang sedang menunggu jawaban. Feng Tianhua tidak menyangka seseorang akan menyerangnya di sini. Terlebih lagi, penyerangnya sangat kejam. Karena lengah,
Feng Tianhua bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghunus pedangnya. Dia mundur satu langkah dan meninju dengan tangan kanannya, mengirimkan intisari yang melonjak dalam upaya untuk memblokir pukulan Xiao Chen. Bang! Kedua pukulan itu saling bertabrakan, menghasilkan ledakan dahsyat yang membentuk gelombang kejut yang mengerikan. Ledakan itu memaksa orang-orang di sekitarnya menjauh. Dua pilar kokoh di sampingnya retak parah hingga tampak seperti akan roboh kapan saja. Feng Tianhua merasakan sesuatu yang manis di mulutnya, dan darah segera keluar dari sudut bibirnya. Kekuatan Xiao Chen telah menghancurkan intisarinya dan melukai organ dalamnya. Siapa kamu? Beraninya kamu bersikap begitu liar di klan Feng. Apakah kamu bosan dengan hidup? Feng Tianhua berteriak dengan marah. Xiao Chen tidak repot-repot mengatakan apapun padanya. Feng Tianhua adalah raja bela diri tingkat medial. Xiao Chen harus memanfaatkan keunggulan pukulannya untuk menjatuhkan Feng Tianhua. Jika tidak, jika Feng Tianhua memulihkan akalnya dan menyesuaikan diri dengan ritme pertempuran, Xiao Chen mungkin akan mendapat masalah. Gambar Azure Dragon di bawah Xiao Chen meraung terus-menerus. Saat bergerak naik turun, Xiao Chen tiba di hadapan Feng Tianhua dalam sekejap mata. Xiao Chen mengedarkan semua vital ki-nya dan membentuk kepalan tangan dan cakar. Tanpa menggunakan intisari, dia bisa mengeluarkan kekuatan 500 kg. Kecepatan menyerangnya sangat cepat, mengedarkan vital ki jauh lebih cepat daripada mengedarkan intisari. Bang, 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 Feng Tianhua baru saja mengedarkan intisarinya di tengah gerakannya ketika Xiao Chen mendorongnya kembali. Angin kencang menderu-deru, dan luka dengan berbagai ukuran tiba-tiba menutupi tubuhnya. Brengsek, enyahlah. Setelah dipaksa dalam keadaan menyedihkan oleh seorang junior di hadapan semua orang, Feng Tianhua akhirnya menjadi marah. Intisari pembakaran segera menutupi tubuhnya. Tianhua harus membakar intisarinya. Orang-orang di sekitar mereka sangat heran. Feng Tianhua telah lama menjadi raja bela diri tingkat medial. Tanpa diduga, dia harus membakar intisarinya begitu cepat ke dalam pertarungan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Feng Tianhua, yang telah membakar intisarinya, gagal memukul mundur Xiao Chen ketika mereka bentrok langsung. Xiao Chen tidak terkejut melihat Feng Tianhua membakar intisarinya, dia sudah menduga dia akan melakukan hal itu. Vital Ki dan intisari Xiao Chen telah bergabung bahkan sebelum ini, dan dia tidak pernah berhenti menyerang. Gelombang kejut yang melonjak meledak, riak menyebar di udara. Feng Tianhua mundur 10 langkah, tetapi Xiao Chen hanya mundur 8 langkah. Ledakan, koridor tempat mereka berada tidak lagi mampu menahan tekanan dari pertarungan keduanya. Dengan suara keras, seluruh tempat itu runtuh, berubah menjadi puing-puing. Bang, 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 keduanya menyerang lagi secara bersamaan. Batu-batu hias itu pecah, meledak menjadi debu dan menghilang bersama angin. Ketika Feng Tianhua melihat bahwa dia masih belum berada di atas angin meskipun telah membakar intisarinya, wajahnya menjadi sangat suram. Dia dengan cepat menggerakkan tangan kanannya dan menggenggam gagang pedang di pinggangnya. Kakak Tianhua akan menghunus pedangnya. Bocah itu pasti sudah mati. Itu benar, niat pedang kakak Tianhua telah mencapai pemahaman 40%. Setelah dia menghunus pedangnya, dia akan mampu menghabisi orang ini dalam 10 gerakan. Tidak diragukan lagi bocah nakal ini akan mati hari ini. Bahkan jika Feng Tianming melindunginya, itu tidak akan ada gunanya. Semua pendukung Feng Tianhua angkat bicara. Mereka jelas frustrasi dengan kemunculan Xiao Chen yang tiba-tiba. Siu, Feng Tianhua menghunus pedangnya, dan niat pedang yang melonjak menyebar. Seluruh pedangnya bergetar terus-menerus. Pada saat itu, semua pedang di sekitar tidak bisa menahan diri untuk tidak bergetar selaras dengannya. Dia melompat dengan tatapan berbisa di matanya. Intisarinya berkumpul di pedangnya dan menciptakan cahaya pedang yang tajam bersama dengan 40% maksud pedangnya yang dipahami. Pendukung Feng Tianhua segera mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Setelah mereka mengalahkan bocah ini, mereka bisa menambahkan satu lagi ke dalam daftar kesalahan Feng Tianming. Kiang. Namun, sebelum pendukung Feng Tianhua berhenti tersenyum, Xiao Chen sudah mengeluarkan pedang bayangan bulan dari sarungnya. Dia menggunakan niat pedang yang dipahami 60% dan intisarinya untuk membentuk cahaya pedang ungu yang mempesona. Bisa. Ketika cahaya pedang dan cahaya pedang berbenturan, cahaya pedang tidak memiliki peluang. Itu pecah menjadi dua seperti sepotong kayu biasa. Ketika cahaya pedang Feng Tianhua menghilang, hanya separuh pedangnya yang tersisa. Separuh lainnya telah pecah di udara dan menghujani serpihan logam, menciptakan robekan kecil di angkasa. Dengan satu gerakan, Xiao Chen mematahkan pedang lawannya menjadi dua, mengalahkannya. Kekuatan seperti itu tidak hanya membuat para pendukung Feng Tianhua tercengang, bahkan Feng Tianming sendiri pun tercengang, mulutnya ternganga lebar. Feng Tianhua telah menggunakan pedang ini selama beberapa dekade. Dia sudah menjalin hubungan mendalam dengannya. Saat pedangnya patah, dia langsung memuntahkan seteguk darah. Feng Tianhua mengungkapkan ekspresi tidak percaya di wajahnya yang pucat. Dia bertanya, siapa kamu sebenarnya? Seseorang yang akan mati tidak perlu menanyakan begitu banyak pertanyaan.
Xiao Chen menginjak tanah dan terus-menerus menyerang dengan pedangnya. Lampu pedang menghujani seperti badai saat dia memanfaatkan keadaan Feng Tianhua yang tidak memiliki senjata untuk mencoba membunuhnya. Aura yang kuat menyelimuti Xiao Chen. Dari postur tubuhnya, sepertinya dia bermaksud membunuh Feng Tianhua, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Ekspresi pendukung Feng Tianhua segera berubah. Mereka dengan cepat melompat ke udara dan menyerang Xiao Chen, mencoba menyelamatkan Feng Tianhua. Namun, orang-orang ini hanyalah raja bela diri setengah langkah. Lagi pula, Martial Monarch bukanlah hal yang umum. Serangan esens tidak dapat menghancurkan perisai intisari Xiao Chen, jadi dia tidak perlu terlalu memikirkannya. Yang harus dia lakukan hanyalah menghindari gerakan membunuh mereka. Setelah Feng Tianhua terluka parah, Xiao Chen mengalihkan pandangannya ke karakter kecil. Dia menggunakan Thunder Shadow Chop, dan bayangan di belakangnya berkedip-kedip. Dia mengirimkan 7 serangan secara instan, menjatuhkan semua orang yang mengganggunya. Mereka semua terjatuh kesakitan. Feng Tianhua dan kelompoknya semuanya jatuh ke tangan Xiao Chen dengan cepat. Mereka tidak lagi memiliki suasana mengesankan seperti sebelumnya. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Ying Yue memperhatikan saat Xiao Chen menyarungkan pedangnya. Ekspresi penghargaan muncul di mata cantiknya. Dia bertanya dengan lembut, "Tuan Feng, apakah Anda masih belum bisa mengambil keputusan? Mereka memiliki klan Wan yang mendukung mereka, tetapi Anda mendapat dukungan dari Istana Kerajaan Negara Qin Besar. Istana Kerajaan tidak akan pernah berdiam diri dan menyaksikan bisnis klan Feng ditelan oleh klan Wan." Hati Feng Mingtian menjadi dingin, dia tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Dia menginstruksikan 5 orang di belakangnya, orang-orang ini berkolusi dengan orang luar untuk merugikan klan. Bunuh mereka semua, dan jangan menunjukkan belas kasihan. Xiao Chen mengabaikan 5 penjaga yang mulai membunuh. Dia berjalan langsung ke Feng Tianming dan berkata, "Siapkan kapal perang terbaik. Kami harus memanfaatkan 7 hari ke depan untuk mengejar ketinggalan." Feng Tianming menggelengkan kepalanya dan berkata, 7 hari tidak akan cukup bagi kapal perang biasa untuk mencapai negara jin besar. Saya yakin Wan Feng menggunakan kapal perang Istana Dewa Bela Diri. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Ying Yue berkata, gunakan andalan Imperial Dragon Legion kami, Imperial Dragon. Meskipun tidak sebanding dengan kapal perang Istana Dewa Bela Diri, jika Anda memilih rute yang tepat, Anda akan bisa tiba dalam 5 hari. Mata Feng Tianming berbinar. Dia berkata dengan tergesa-gesa, "Terima kasih banyak, Putri Ying Yue." Dia tersenyum lembut dan berkata, "Saya tidak bisa meninggalkan negara Qin besar, jadi saya tidak akan bisa mengikuti Anda. Saya akan mengirim beberapa orang untuk berkoordinasi dengan Anda di perbatasan." Bangsa Qin besar tidak bisa secara terbuka menyinggung klan Wan. Xiao Chen dan Feng Tianming memahami hal ini. Bagi Ying Yue yang meminjamkan mereka kapal andalan Imperial Dragon Legion sudah sangat membantu. Setelah Feng Tianming menunjukkan pukulan berat, situasi kacau akhirnya stabil. Sedangkan untuk mengumpulkan para tetua, dia tidak lagi punya waktu untuk mempedulikannya. Feng Tianming memegang peta di aula besar. Dia mendiskusikan rute terbaik dengan kelima pengawalnya. Terbang dalam garis lurus adalah hal yang mustahil. Beberapa tempat memiliki sejumlah besar binatang roh terbang berperingkat tinggi yang menghalangi jalan. Beberapa tempat mengalami badai spasial yang akan menghancurkan apapun yang terbang ke area tersebut hingga berkeping-keping. Beberapa tempat merupakan wilayah klan kuno, mereka tidak bisa memasuki wilayah udara itu tanpa izin. Jika mereka mengikuti rute perdagangan reguler, mereka akan membutuhkan waktu 7 hari untuk mencapai markas besar klan Wan di negara jin besar dari ibu kota kekaisaran, bahkan jika mereka menggunakan kapal andalan Legiun Naga Kekaisaran. Oleh karena itu, mereka harus memilih area yang biasanya mereka hindari dan hancurkan dengan paksa untuk menghemat waktu. Xiao Chen meletakkan kotak kayu yang dibungkus kain hitam di belakangnya di atas meja. Kemudian, dia duduk dan beristirahat. Setelah sekitar 15 menit, "Xiao Chen, kami telah memilih rutenya. Kami berencana melakukan terobosan di wilayah udara pegunungan asap hitam. Ini akan memungkinkan kita menghemat 2 hari." Feng Tianming mendatangi Xiao Chen dan memberitahunya tentang rencananya. Setelah melihat kekuatan Xiao Chen, dia sekarang tidak bisa lagi mengabaikannya. Jadi dia datang untuk meminta pendapatnya. Xiao Chen tahu sedikit tentang pegunungan asap hitam. Spirit Beast peringkat 7, Black Smoke Condor, menghuni puncak tertinggi pegunungan. Meskipun peringkat Black Smoke Condor tidak tinggi, ia bepergian dalam kelompok yang berjumlah beberapa ribu orang. Kebanyakan pedagang akan mengelilingi pegunungan asap hitam, mengambil rute yang lebih panjang. Meskipun melakukan hal itu membuang-buang waktu, itu lebih aman. Ada 3 tempat di mana kita bisa memaksakan terobosan. Kami merasa pegunungan asap hitam adalah yang paling mudah. 2 tempat lainnya menimbulkan lebih banyak masalah. Kemudian, Feng Tianming menjelaskan situasi 2 tempat lainnya kepada Xiao Chen secara mendetail. Xiao Chen merasa tidak ada yang salah, jadi dia setuju untuk membuat terobosan di pegunungan asap hitam.
Tatapan Feng Tianming tertuju pada kotak kayu yang dibungkus kain hitam. Meski penasaran, dia menahan diri untuk tidak menanyakan hal itu. Setelah 1 jam, kapal utama Legiun Naga Kekaisaran Emas terbang mendekat. Tidak ada seorang pun yang mau mengatakan apapun, mereka segera naik dan berangkat. Ketika Naga Kekaisaran bergerak dengan kecepatan penuh, ia bisa terbang dengan kecepatan Mach 7, jauh lebih cepat daripada Raja Bela Diri biasa. Selain itu, tidak perlu berhenti dan istirahat. Itu adalah kapal yang ideal untuk melakukan perjalanan jauh. Sebuah penghalang pelindung samar terbentuk di sekitar kapal perang, menghalangi angin yang bertiup. Feng Tianming berdiri di haluan, tampak sangat cemberut. Klan Wan memiliki seorang sage bela diri. Jika mereka tidak mau menyerahkan Feng Feixue, dia tidak tahu harus berbuat apa. Feng Feixue jelas tidak pergi dengan sukarela. Tanpa bantuan Feng Tianhua dan yang lainnya, Wan Feng tidak mungkin membawanya pergi. Seandainya Feng Tianming menguatkan dirinya untuk membunuh Feng Tianhua lebih awal, segalanya tidak akan menjadi rumit seperti sekarang. Feng Tianming merasa sangat bertanggung jawab atas situasi saat ini. Xiao Chen, seperti apa kekuatan tempurmu sekarang? Mengingat semuanya sudah sampai sejauh ini, tidak ada gunanya memikirkan hal itu. Feng Tianming menenangkan diri dan mulai mengobrol dengan Xiao Chen. Xiao Chen hanya seorang raja bela diri kelas rendah, tapi dia mampu melawan Raja Bela Diri kelas medial Feng Tianhua sampai Feng Tianhua tidak bisa membalas. Feng Tianming dengan tulus tertarik untuk mengetahui apa kekuatan sebenarnya Xiao Chen. Jika kita mengikuti standar alam kubah langit, Raja Bela Diri kelas unggul biasa tidak akan menandingiku. Namun, sulit untuk mengatakannya untuk Raja Bela Diri dari alam Kunlun. Xiao Chen tidak menyembunyikan apapun, menjawab dengan jujur. Feng Tianming merasa heran. Ini adalah kekuatan tempur yang menakutkan, tapi Xiao Chen bisa membicarakannya dengan santai. Namun, Xiao Chen tidak lagi mengukur dirinya dengan standar alam kubah langit. Sikap seperti itu mudah dimengerti. Energi spiritual sangat padat di alam Kunlun, beberapa kali lebih padat daripada di alam bawah. Raja Bela Diri kelas rendah yang sama di alam Kunlun mungkin memiliki lebih banyak esens yang terkumpul. Rumor mengatakan bahwa hambatan yang dihadapi oleh para kultivator di daratan Kunlun jauh lebih sulit untuk dipecahkan. Namun, begitu mereka berhasil menerobos, manfaat yang mereka peroleh tidak dapat dibandingkan dengan yang diterima di alam bawah. Ada juga lebih banyak teknik budidaya tingkat tinggi di alam Kunlun daripada alam kubah langit. Kualitas Raja Bela Diri mereka jauh lebih baik daripada kualitas alam rendah. Dalam perjalanannya, rombongan tidak menemui kesulitan apapun. Segera, pegunungan asap hitam muncul di hadapan mereka. Awan hitam pekat melayang di sekitar puncak berbagai puncak. Saat naga kekaisaran muncul, awan gelap mulai bergerak cepat. Ketika kapal perang itu melaju ke pegunungan, kelompok tersebut menemukan bahwa apa yang disebut awan gelap sebenarnya adalah kawanan besar Black Smoke Condor. Jumlahnya yang sangat banyak menyelimuti langit. Pemandangan seperti itu membangkitkan rasa takut di hati. Feng Tianming berkata dengan agak gugup, pelindung-pelindung tidak akan mampu memblokir semua Black Smoke Condor. Paruh burung elang asap hitam ini sangat tajam, mereka dapat menembus logam apapun. Kita harus membunuh Black Smoke Condor yang berhasil melewati penghalang dalam waktu sesingkat mungkin. Kalau tidak, jika mereka menusuk kapal perang dengan paruhnya, kita harus mendarat. Situasinya sangat buruk. Xiao Chen mengerti bahwa Feng Tianming tidak melebih-lebihkan. Dia meletakkan tangan kanannya di gagang pedangnya dan menunggu dengan tenang hingga Black Smoke Condor menyerang. Tidak ada seorang pun dari istana kerajaan di Naga Kekaisaran. 5 penjaga Feng Tianming mengoperasikan kapal perang tersebut. Mereka hanya bisa mengandalkan Xiao Chen dan Feng Tianming untuk pertahanan. Bang, 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 bayangan hitam yang menutupi langit kini mendekat. Jika dilihat lebih dekat, ia terdiri dari banyak elang asap hitam yang memiliki tubuh kokoh dan memancarkan aura hitam pekat. Paruh Black Smoke Condor seperti kait logam, dan cakarnya lebih tangguh daripada Frost Iron. Mereka menyerang penghalang pertahanan Naga Kekaisaran tanpa henti. Saat ini, kapal perang besar itu tampak sekecil semut. Itu berguncang ke kiri dan ke kanan, bergoyang terus-menerus. Xiao Chen berdiri di geladak dengan mata terpejam. Namun, dia menyebarkan sens spiritualnya ke setiap sudut kapal perang, tidak melewatkan satu titik pun. Feng Tianming jelas terlihat muram. Jika bukan karena dia membutuhkan 2 hari yang diperoleh dari rute ini, dia tidak akan pernah mengambil risiko ini. Dengan kerang, retakan kecil muncul di pelindung. Segera, sebuah lubang terbuka, dan Black Smoke Condor mencakar masuk. Siu, sebelum Black Smoke Condor bisa bergerak, ia melihat kilatan cahaya pedang. Black Smoke Condor yang besar segera terbelah menjadi 2. Melihat Xiao Chen membunuh elang asap hitam secepat kilat dalam satu gerakan, Feng Tianming menjadi santai, ekspresinya melembut. Dia terbang ke lubang dan meletakkan tangannya di atas penghalang. Intisari keluar dari tangan Feng Tianming, dengan cepat memperbaiki lubangnya. Formasi pertahanan di kapal perang bertanggung jawab menjaga penghalang. Selama formasinya tidak pecah,
dia bisa memperbaiki penghalang dalam sekejap. Inilah alasan mengapa Feng Tianming memilih tempat ini untuk melakukan terobosan. Beberapa lubang terbuka secara berurutan. 10 Black Smoke condor datang dari segala arah, dan aura ganas menyebar. Elang asap hitam ini sangat licik, mereka tidak bentrok langsung dengan Xiao Chen. Sebaliknya, mereka terbang menuju De dan sisi kapal perang, berpikir untuk menghancurkannya. Potongan bayangan guntur, Xiao Chen melayang ke udara, dan gambar Azure Dragon bergerak naik turun di bawahnya. Dia mengambil 7 langkah di udara, membunuh Black Smoke condor dengan setiap serangan. Kemudian, 7 bayangan setelahnya bergabung, dan Xiao Chen mengirimkan serangan kuat yang langsung membunuh 3 Black Smoke condor yang tersisa. Dia tidak memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Xiao Chen, apakah kamu memerlukan bantuan? Feng Tianming bertanya sambil memperbaiki lubangnya. Xiao Chen menjawab, tidak perlu. Fokus saja memperbaiki lubangnya. Keduanya membagi pekerjaan, Xiao Chen membunuh Black Smoke condor yang masuk, dan Feng Tianming fokus memperbaiki lubangnya. Saat kapal perang itu maju, kapal itu bergetar hebat. Momen paling berbahaya adalah ketika lebih dari 100 lubang terbuka secara bersamaan. Xiao Chen menggunakan Thunder Shadow Chop 5 kali berturut-turut tetapi masih gagal menyingkirkan semua Black Smoke condor tepat waktu. Seekor Black Smoke condor berhasil mendarat di geladak dan mematuknya. Retakan yang dalam segera muncul di De yang keras. Pada momen penting ini, Xiao Chen menggunakan Purple Thunder Arrow untuk menghancurkan Black Smoke condor, dan nyaris menghindari bencana. Setelah terbang seperti ini selama 4 jam, naga kekaisaran meninggalkan pegunungan asap hitam beberapa ratus kilometer kemudian, dan elang asap hitam yang tak kenal lelah perlahan berbalik dan pergi. Saat awan gelap menghilang dan matahari muncul kembali, mereka berdua menghela nafas lega di saat yang bersamaan. Feng Tianming berkata dengan nada merayakan, untungnya, kami berhasil bertahan. Batu roh di kapal perang hampir habis. Itu tidak akan bertahan 15 menit lagi. Penghalang pelindung di sekitar kapal perang tampak lebih redup. Kemampuan pertahanannya setidaknya 10 kali lebih lemah. Feng Tianming mengatakan yang sebenarnya. Tepat pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba mengerutkan kening. Dia berkata dengan tergesa-gesa, ada bahaya. Angkat perisai intisarimu. Wajah Feng Tianming tenggelam. Meskipun dia merasa terkejut, dia tetap melakukan apa yang dikatakan Xiao Chen. Intisari menyebar dari seluruh tubuhnya, membentuk membran cahaya yang hampir padat. Bang, 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 10 berkas cahaya menyilaukan melesat dari jarak beberapa kilometer, menghantam penghalang pertahanan yang sangat redup. Semua ini terjadi dalam sekejap, bahkan tidak memberi waktu kepada naga kekaisaran untuk berbalik. Bang, ledakan hebat bergema, dan naga kekaisaran meledak di udara. Kapal perang itu berubah menjadi bola cahaya, dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya terbang kemana-mana. Xiao Chen dan yang lainnya jatuh dengan cepat ke tanah. Di langit yang jauh, 10 kapal perang terbang berdampingan. Ketika seseorang yang berdiri di haluan kapal perang utama melihat naga kekaisaran berubah menjadi bola cahaya, dia tersenyum tipis dan berkata, bahkan tidak sebanding dengan satu serangan pun. Ayo pergi. 10 tembakan meriam energi iblis kuno menghabiskan 10.000 batu roh kelas tinggi. Bahkan jika penghalang pertahanan naga kekaisaran baik-baik saja, itu masih akan hancur, apalagi sekarang. Xiao Chen dan Feng Tianming memasang perisai intisari terlebih dahulu. Karena kapal perang tersebut menerima pukulan terberat dari serangan meriam energi iblis kuno, mereka tidak menerima luka parah. Meskipun kelima penjaga tidak berhasil menerima peringatan tepat waktu, mereka telah berada di dalam kapal perang, yang menahan pukulan yang mereka derita, dan luka-luka mereka ringan. Namun, dengan kapal perang yang sekarang hancur, bergegas sebelum pernikahan Feng Feixue adalah hal yang mustahil. Ketika beberapa dari mereka mendarat, Feng Tianming berkata dengan marah, orang-orang klan Wan terlalu ekstrim. Mereka sebenarnya telah menyiapkan penyergapan untuk kita di sini sebelumnya. Dengan hilangnya kapal perang, mereka tidak akan bisa bergegas tepat waktu. Saat pernikahan selesai dan semuanya sudah selesai, nasi akan matang. Tidak ada yang bisa menyelamatkan situasi saat itu. Catatan TL, nasi akan dimasak. Dalam budaya Tiongkok, keperawanan seorang wanita sangatlah penting. Ungkapan ini mengacu pada kenyataan bahwa sekali keperawanan diambil, kehilangan itu tidak dapat dikembalikan, seperti halnya nasi yang tidak bisa dimasak mentah. Xiao Chen tetap diam. Kemudian, dia melihat ke arah penjaga Feng Tianming sebelum menarik potongan kain biru di dahinya. Dia berkata, mari kita naik tahta saya. Ia lebih lambat dari naga kekaisaran, tetapi lebih cepat daripada terbang sebagai pembudidaya. Kecepatan ledakan seorang kultivator lebih cepat dari kapal perang biasa. Namun, para kultivator harus mengisi kembali intisari mereka. Bepergian dengan cara itu tidak seefektif menggunakan harta karun rahasia. Cahaya merah menyala, dan tahta merah tua yang misterius melayang dengan tenang di atas gumpalan awan merah. Xiao Chen bergerak lebih dulu dan mendarat di singgasana. Lalu dia berkata dengan tenang, ayo cepat. Saya akan terbang dengan kecepatan penuh.
Kita seharusnya masih bisa tiba tepat waktu. Feng Tianming dan para pengawalnya berdiri di atas awan dengan ekspresi heran, jelas mengagumi harta karun rahasia ini. Siu, cahaya merah menyala ketika Xiao Chen meluncurkan tahta merah, berubah menjadi seberkas cahaya merah di langit saat mereka dengan cepat menuju negara jin besar. Feng Tianming tersenyum gembira. Xiao Chen, untungnya, kamu masih melakukan gerakan ini. Kalau tidak, usaha kita semua akan sia-sia. Xiao Chen tersenyum tipis dan tidak menyangkalnya. Dia menyembunyikan indera spiritualnya, memantau ekspresi para penjaga Feng Tianming. Setelah beberapa saat, Xiao Chen menarik sense spiritualnya. Segera, dia berhasil menemukan sesuatu. Markas besar Asosiasi Pedagang Wanlong adalah kota mandiri di negara jin besar. Itu disebut kota Wan Clan. Kota ini beberapa kali lebih besar dari kota Mohe. 3 hari kemudian, rombongan tiba di luar kota Wan Clan. Lentera merah menghiasi tembok kota. Dekorasi juga menghiasi gerbang kota sehingga membuatnya tampak meriah. Banyak orang memasuki kota. Haha, pernikahan Tuan Muda Klan Wan sungguh megah. Saya mendengar bahwa 10 sekte besar dan 8 klan bangsawan akan datang untuk memberikan berkah mereka. Itu wajar, kekayaan klan Wan menyaingi kekayaan bangsa. 10 sekte besar dan 8 klan bangsawan berbisnis dengan mereka. Sekarang Tuan Muda Klan Wan akan menikah, mereka harus memberi mereka wajah. Saya mendengar bahwa pengantin wanita adalah wanita cantik kelas atas. Dia adalah orang di balik Asosiasi Pedagang Feng Yu. Dengan aliansi yang kuat ini, Klan Wan hanya akan menjadi lebih kuat di masa depan. Mari kita berhenti bicara dan segera masuk. Pernikahannya besok. Kita harus pergi dan melihatnya. Ketika Xiao Chen, Feng Tianming, dan yang lainnya tidak jauh dari kota, mereka mendengar diskusi orang-orang di sekitar mereka. Feng Tianming menghela nafas dan berkata, setidaknya kita tidak datang terlambat. Jika kita membutuhkan waktu 1 hari lagi, akan sangat terlambat untuk melakukan apapun. Xiao Chen berkata dengan tenang, ayo masuk kota dan cari tempat duduk dulu. Selama pernikahan besok, yang harus kita lakukan hanyalah mengklarifikasi hal-hal dengan orang-orang klan Wan. Setelah beberapa saat, rombongan membayar tol masuk dan berhasil memasuki kota. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Meski malam telah tiba, kota Wan Clan masih terang benderang dan sangat ramai. Lentera dan spanduk menghiasi kota, yobel memenuhi jalanan. Xiao Chen memejamkan mata dan berkultivasi di kamarnya di penginapan. Tiba-tiba, dia membuka matanya, dan bibirnya melengkung. Sambil tersenyum tipis, dia berkata, kamu akhirnya memperlihatkan ekormu. Indra roh Xiao Chen menangkap salah satu penjaga Feng Tianming yang diam-diam membuka pintu dan memeriksa orang-orang. Kemudian, penjaga itu dengan cepat menyelinap keluar dari penginapan dan berjalan melewati kota. Xiao Chen membuka jendela dan mengikutinya menggunakan sense spiritualnya. Matanya menjadi dingin saat niat membunuh yang samar muncul di kedalamannya. Selain Xiao Chen dan Feng Tianming, hanya 5 penjaga yang tahu tentang rencana menerobos pegunungan asap hitam. Meskipun Feng Tianming tidak meragukan para penjaga yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun, Xiao Chen meragukannya. Tidak mungkin ada kebetulan seperti itu, di mana naga kekaisaran menerima 10 tembakan dari meriam energi iblis kuno tepat ketika pertahanannya berada pada titik terlemahnya. Pasti ada informan. Ketika Xiao Chen melepaskan tahta merah, dia mengamati ekspresi kelima penjaga. Dia tidak lupa memperhatikan gejolak emosi penjaga bernama Zhang Heng ini. Memang benar, saat kelompok itu tiba di kota Klan Wan, Zhang Heng ini tidak dapat menahan diri. Orang ini sangat berhati-hati. Sepertinya dia merasakan seseorang mengikutinya. Dia mengirimkan persepsinya beberapa kali untuk memeriksa area tersebut. Dia melakukan banyak tipuan, mencoba memancing penguntitnya keluar. Sayangnya, rasa spiritual Xiao Chen dapat melacak Zhang Heng dari jarak 5 km. Dengan persepsi Zhang Heng, dia tidak akan bisa mendeteksi Xiao Chen. Ketika dia gagal mendeteksi siapapun meskipun telah beberapa kali mencoba, Zhang Heng merasa bahwa dia terlalu memikirkan hal ini. Jadi dia mulai bergerak dengan kecepatan penuh. Setelah beberapa saat, Zhang Heng tiba di sebuah paviliun terpencil. Para penggarap yang mengenakan seragam klan Wan berjaga di depannya. Zhang Heng menyerahkan sebuah tanda, dan para penjaga segera membiarkannya masuk. Penjaga memenuhi setiap sudut paviliun ini. Jelas sekali, ini adalah tempat yang penting bagi klan Wan. Namun, Xiao Chen memiliki rasa spiritualnya, dia tidak perlu memasuki paviliun. Dia turun ke atap dan mengikuti Zhang Heng, melihat situasi di dalam dengan jelas. Zhang Heng datang ke sebuah ruangan di paviliun, dan 2 orang sudah menunggu di dalam. Xiao Chen mengingat kemunculan salah satu dari mereka. Orang ini adalah utusan penyambutan Istana Dewa Bela Diri. Orang yang berdiri di sampingnya mengenakan pakaian mewah dan topi hias. Seperti Wan Feng, orang itu adalah seorang pemuda tampan. Namun, orang itu juga mengeluarkan perasaan biasa. Di antara keduanya, aura orang itu jauh lebih lemah. Ketika keduanya berbicara, Xiao Chen mengetahui siapa orang itu.
Wan Feng memanggilnya Wan San, orang yang menikahi Feng Feixue. Saat Wan San melihat Zhang Heng, dia terkejut. Berita yang saya terima adalah Anda jatuh di dekat pegunungan asap hitam. Bagaimana kamu bisa tiba di kota Wan Clan begitu cepat? Zhang Heng tidak menyembunyikan apapun. Dia berkata, Xiao Chen memiliki tahta harta karun rahasia yang aneh. Saat terbang, ia tidak mengkonsumsi energi spiritual. Terlebih lagi, ia bergerak sangat cepat. Tanpa tahta itu, Feng Tianming tidak akan bisa tiba secepat itu. Wan San sedikit mengernyit dan berkata, naga sejati tingkat raja yang jenius, pendekar pedang berjubah putih Xiao Chen. Zhang Heng mengangguk dan berkata, itu benar. Itu dia, nenek moyang klan Xiao dan klan Feng tampaknya memiliki semacam perjanjian pernikahan. Jadi Feng Tianming membawanya kemari. 10.000 batu roh kelas tinggi ini untukmu dan juga pil pemecah kekosongan. Beritahu aku di mana mereka tinggal, dan kamu boleh pergi. Wan San tidak menyangka masalah ini melibatkan Xiao Chen. Dia merasakan sakit kepala datang saat dia mengeluarkan cincin spasial dan melemparkannya ke Zhang Heng, lalu mengusirnya. Ketika Zhang Heng menerima manfaat yang dia cari, dia mengungkapkan ekspresi gembira. Dia pergi, merasa puas. Sepupu, Xiao Chen ini tidak mudah untuk dihadapi. Sebelumnya, Sima Lingxuan, yang maju ke Martial Monarch, tidak bertahan satu gerakan pun melawannya. Saya tidak tahu apa batasan kekuatannya. Catatan TL, sepupu, dalam hal ini, mengacu pada sepupu laki-laki patrilineal yang lebih tua, atau sepupu laki-laki yang lebih tua dari pihak ayah. Wan San melihat ke arah Wan Feng di samping dan menambahkan, selanjutnya, kakek saya mengatakan bahwa itu adalah tidak nyaman untuk mengambil tindakan melawannya. Xiao Chen memiliki keberuntungan alam kubah langit. Bahkan ketika Martial Sage menyerangnya, akan ada konsekuensinya. Wan Feng tersenyum tipis dan berkata, seberapa kuatkah Martial Monarch alam rendah? Yakinlah, nikmati saja kecantikanmu, dan serahkan Xiao Chen ini padaku. Melihat bahwa Wan San masih tampak khawatir, Wan Feng menambahkan dengan lembut, dalam hal alam kubah langit, Zhang Heng dari sebelumnya adalah puncak Raja Bela Diri kelas rendah. Saya juga seorang Raja Bela Diri kelas rendah. Namun, aku bahkan tidak membutuhkan 10% kekuatanku untuk mengalahkannya. Dia bisa mengalahkan Raja Bela Diri kelas rendah dengan kekuatan kurang dari 10%. Wan San berseru, benarkah? Wan Feng berhenti tersenyum dan berkata dengan ekspresi serius, alam Kunlun adalah dunia besar yang tidak dapat kamu bayangkan. Martial Monarch tidak ada apa-apanya di sana. Jangan khawatir, jika Xiao Chen ingin menimbulkan masalah, saya akan menjadi orang pertama yang menolak. Sebaiknya kamu bergerak cepat dan segera menelan klan Feng. Ketika saya kembali, saya harus mengambil 1 juta batu roh kelas tinggi. Ada terlalu banyak orang yang harus saya bayar. Wan San mengangguk dan berkata, tidak masalah. Dengan kekayaan yang dikumpulkan klan Feng selama 1000 tahun terakhir, mereka pasti mampu mengeluarkan 1 juta batu roh kelas tinggi. Berdiri di atas atap, Xiao Chen menarik indera spiritualnya, memperlihatkan tatapan kontemplatif. Ternyata klan Wan ini sudah memutuskan untuk menelan klan Feng. Klan Wan mungkin memiliki metode khusus untuk mengirimkan sejumlah sumber daya yang dikumpulkan ke Wan Feng di alam atas. Kalau tidak, dia tidak akan bisa maju secepat itu. Xiao Chen dengan santai melihat sekeliling dan menemukan Zhang Heng. Dia tersenyum tipis dan mengumpulkan pikirannya. Xiao Chen dengan lembut melompat. Kemudian dia diam-diam mendarat di hadapan Zhang Heng, seperti roh malam berpakaian putih di bawah bulan purnama. Setelah mendapatkan 10.000 batu roh kelas tinggi dan pil pemecah kekosongan karena menerobos kemacetan, Zhang Heng berada dalam suasana hati yang gembira. Ketika Xiao Chen muncul tiba-tiba, Zhang Heng terkejut dan berteriak, Tuan Muda Xiao, mengapa kamu ada di sini? Xiao Chen menatap Zhang Heng tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Menyembunyikan niat membunuhnya, dia diam-diam meletakkan tangannya di gagang pedangnya. Zhang Heng merasa bersalah. Ketika Xiao Chen menatapnya seperti itu, dia merasakan tekanan mental yang luar biasa yang membuatnya gemetar. Keheningan mematikan menyebar ke seluruh tempat. Xiao Chen berkata dengan tenang, hancurkan sendiri semua meridianmu. Jangan paksa saya untuk mengambil tindakan. Pada saat ini, Zhang Heng menyadari bahwa Xiao Chen telah mengetahui tindakannya. Perasaan awalnya memiliki ekor bukanlah isapan jempol belaka. Ekspresi kejam muncul di mata Zhang Heng saat dia tiba-tiba menyerang. Intisarinya melonjak, dan tinjunya merobek ruang saat dia mengirim pukulan ke Xiao Chen. Namun, gerakan Zhang Heng tiba-tiba berubah, dan dia lari mundur. Pukulan tersebut ternyata hanya tipuan untuk mencoba mengelabui Xiao Chen, untuk menciptakan peluang melarikan diri. Cambuk ekor naga biru. Namun, meski rencananya tampak bagus, kenyataannya kejam. Angin tinju hanya menghantam bayangan yang ditinggalkan Xiao Chen. Adapun Xiao Chen yang asli, dia bergerak melengkung dan langsung menghunus pedangnya. Kabisa, cahaya pedang ungu yang cemerlang menerangi malam yang gelap. Zhang Heng berteriak kesakitan, lengannya sudah dipotong.
Kecepatan ledakan cambuk ekor naga Azure bukanlah sesuatu yang bisa dihindari oleh Zhang Heng. Ketika Xiao Chen menyerang, Zhang Heng bahkan tidak punya kesempatan untuk membela diri. Bang! Bang! Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan meninju dengan tangan kanannya. Dia menghancurkan dantian Zhang Heng dan memberikan pukulan ke tengkuk Zhang Heng, membuatnya pingsan. Semua gerakan ini selesai dalam sekejap, secepat percikan api. Zhang Heng tidak merasakan sakit apapun sebelum pingsan. Xiao Chen menggendong Zhang Heng di punggungnya dan kembali ke penginapan. Lalu dia melemparkan Zhang Heng ke kamar Feng Tianming. Melihat tubuh Zhang Heng, Feng Tianming tercengang. Dia bertanya, "Ada apa? Apakah kalian berdua diserang?" Xiao Chen menceritakan semua yang dia lihat secara detail. Kemudian dia mengeluarkan 10.000 batu roh kelas tinggi dan pil pemecah kekosongan dari cincin spasial Zhang Heng. "Kamu tidak tahu berterima kasih." Dengan bukti yang disajikan, Feng Tianming tidak punya pilihan selain mempercayai fakta yang ada. Dia langsung merasa marah saat dia mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Zhang Heng. Xiao Chen menghentikan Feng Tianming, berkata, "Jaga dia tetap hidup. Dia masih berguna. Tempat ini sudah tidak aman lagi. Kita harus pindah ke tempat lain." Dengan berpikir cepat, Feng Tianming mengerti. Dia memanggil 4 penjaga yang tersisa untuk membawa Zhang Heng, dan mereka segera meninggalkan penginapan ini. 10 menit setelah kepergian kelompok ini, para tetua klan Wan memimpin pasukan yang cukup besar ke tempat ini. Namun, mereka tidak menemukan jejak kelompok Xiao Chen. Mereka tidak bisa tidak kecewa. "Kita terlambat. Lanjutkan mencari. Kita tidak bisa membiarkan mereka muncul besok," kata sesepuh yang memimpin tentara. Mengingat situasi di mana tidak ada yang tahu apa-apa, orang-orang Wan Clan bisa membunuh mereka. Namun, mereka tidak bisa mengambil tindakan terhadap ayah mempelai wanita di depan semua orang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keesokan paginya, sebelum fajar, seluruh kota klan Wan menjadi ramai. Jalanan dipenuhi banyak orang. Orang-orang dari paviliun pedang salju melayang ada di sini. Peringkat ke-10 dari peringkat naga sejati, Liu Xiaoyun, datang secara pribadi. Dari 8 klan bangsawan, baik Qi dan keturunan klan Qian dan klan Wang sudah ada di sini. Sima Lingxuan juga muncul secara pribadi. Yue Chenxi dari Sekte Langit Tertinggi juga ada di sini. Hampir 10 sekte besar dan 8 klan bangsawan ada di sini. Reputasi klan Wan memang cukup bagus. Banyak petani berkumpul di lantai 2 sebuah penginapan di dekat jendela. Mereka memandang kerumunan di bawah, mencari orang-orang terkenal. Sesekali terdengar seruan kaget. Xiao Chen ada di dalam penginapan ini, mengenakan topi bambu berbentuk kerucut. Ia pun merasa heran dengan orang-orang yang lalu lalang di bawah. Dia tidak menyangka klan Wan memiliki pengaruh sebesar itu. Hampir semua sekte terkenal dan klan bangsawan di seluruh negara Jin besar ada di sini. Bahkan banyak di antara mereka yang mengirimkan ahli warisnya. Feng Tianming, yang juga mengenakan topi bambu, menghela nafas dan berkata, "Awalnya, dengan reputasi klan Wan, mereka tidak akan layak jika 10 sekte besar dan 8 klan bangsawan datang secara pribadi. Namun, kali ini, utusan penyambutan secara tak terduga terkait dengan klan Wan.